Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai catatan ya, catatan akhir lah boleh dikatakan ya, atau akhir sebelum akhir. Al-Imam Ibnu Alan pernah berkata, wa alam anna ma yaqa' fi nafsi min qasdil ma'siyah ala khamsa maratib. Jadi niat seseorang itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama hajis namanya. Bahasa kita adalah hajis. Hajis itu adalah lintasan awal yang berset begitu ya, yang berkelebat ya dalam hati dan pikiran. Orang kan kadang tiba-tiba saya ingin melakukan ini. Itu namanya hajis dalam bahasa Arabnya. Itu selalu ada. Kemudian yang kedua adalah tingkatan khatir. Khatir adalah lintasan dalam hati yang sudah sampai level mengalir dan membayang. Kalau tadi cuma begitu. Tiba-tiba lintas saja melewat. Oh, kayaknya enak nih kalau saya begini. Yang kedua adalah khatir kalau sudah mulai kebayang-bayang. Ya, sudah, tapi masih dalam hati. Sudah mengalir dalam tubuh kita semuanya. Ingin melakukan itu. Tapi hanya sebatas itu. Itu namanya khatir. Ya, itu namanya khatir. Yang ketiga disebut oleh beliau adalah hadisun nafs. Hadisun nafs adalah lintasan hati yang sudah mulai mempertimbangkan. Ini dilakukan aja nih. Oh jangan ini udah pertimbangan. Itu namanya lintasan hati yang disebut dengan hadisun nafs. Bisikan hati mungkin bahasa kita. Bisikan hati. Nah, sampai batas ini niat-niat yang buruk tadi dalam benak dan pikiran kita belum diberikan belum diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang keempat hamma namanya. Hamma adalah niat yang dalam lintasan hati dan sudah semakin menguat, menjelma keinginan yang bersifat sudah jelas condongnya, ya sudah condong, sudah pokoknya sudah mulai bergerak lah begitu, sudah melangkah, sudah artinya keinginan sudah 50% dari 100% untuk berbuat tadi itu. Dan ini yang jika ini tiba-tiba dia nggak jadi, dia ingin korupsi, dia sudah mulai bergerak, hatinya sudah pokoknya 50% ini melakukan itu semua. Tiba-tiba takut, terbayang-bayang lagi di masjid. Ada Pak Ustadz ceramah bahwa mengambil hak yang bukan haknya itu dengan cara yang tidak benar adalah haram. Tiba-tiba ingat, ya Allah, hidup saya kan cuma sebentar, ngapain saya mengambil sekian ya untuk dibawa pulang yang bukan hak saya. Dia takut karena Allah. Saat itu langsung dia dapat pahala, satu kebaikan sempurna. Satu pahala sempurna. Nah, yang ketiga adalah azam. Niat yang sudah berarti azam, tekad yang sudah bulat. Ditandai dengan apa? Dengan langkah-langkah dan ikhtiar. Sudah 100% ini. Jika dia lakukan dosa, maka mendapat 1 dosa sempurna. Jika sebaliknya, jika dia ingin melakukan kebaikan, ya, ingin melakukan kebaikan tidak jadi, juga 1 kebaikan. Kalau jadi, maka diberikan pahala 10 sampai 700, bahkan lebih daripada 700 lipat kali ganda. Dan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tingkatan 1, 2, 3 itu belum. Baru masuk sekelibat begitu di benak dan hati kita, enggak apa-apa. Tapi kalau udah sekelibat masuk dalam hati, sudah mulai ada kecenderungan tapi enggak jadi, ya itu belum dihitung sebagai dosa. Kalau udah masuk gitu, sudah mulai mempertimbangkan, ya tidak, tapi enggak jadi pikiran, maka ini belum. Tapi kalau sudah menjadi sudah 50%, sudah mulai caranya harus begini, sudah mulai membayangkan gimana strateginya, ini sudah menjadi dosa. Ya kalau dia lakukan atau kalau ditinggalkan jadi pahala. Kalau sudah azam dan sudah mulai bergerak dan ikhtiar, jadi tidak jadi itu urusan yang belakang. Kalau buruk, ya kalau dosa, dia mendapat dosa yang sempurna. Kalau kebaikan, maka mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana orang yang sempurna melakukan hal tersebut. Ada satu hadis memang riwayatnya dhaif tapi maknanya benar ya. Rasulullah mengatakan barang siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama dengan tujuan liyuhyiya bihiddin, untuk menghidupkan agama Allah, untuk menjadi syiar agama Allah, membantu agama Allah, ya menyebarkan kedamaian dan agama Allah, menjalankan umat. Belum selesai dia belajar, inja'ahul maut, datang kepadanya kematian. Maka dia diberikan pahala sebagaimana ulama-ulama sesuai dengan niat dan usahanya yang terbatas tersebut. Dan ini semua jemaah sekalian merupakan
bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya nanti di akhirat ada orang yang kita kaget-kaget, kayaknya nggak pernah haji, kayaknya nggak pernah bangun masjid, nggak bersedekah, kok pahalanya sempurna semua pada orang tersebut. Kenapa? Niatnya dan usahanya yang terbatas tadi, tapi tidak mampu melakukan karena keterbatasan, mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya, Allah banyak nanti di akhirat orang mendapatkan pahala bukan karena amalnya, tapi baru niatnya yang sudah berubah menjadi azam yang kuat. Ya, menjadi azam, tingkatan yang terakhir adalah azam yang kuat, tapi karena keterbatasan hal-hal yang menghalangi dia tidak bisa melakukan, dia mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah taala untuk meluruskan hati kita, membenarkan hati kita sehingga dibimbing terus dan untuk niat kebaikan sehingga 24 jam kita bisa hidup dalam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian jemaah sekalian ya, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan.